Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai materi mikroskop. Semoga penjelasan kami dapat dipahami dan langsung saja mari kita mulai. Pertama, pengertian mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Dengan mikroskop, kita bisa melihat struktur sel, mikroorganisme, dan detail kecil lainnya yang penting dalam dunia biologi dan sains. Kedua, sejarah singkat mikroskop. Mikroskop pertama kali ditemukan pada abad ke-16 oleh Zacharias Janssen dari Belanda. Kemudian disempurnakan oleh Anthony van Leeuwenhoek yang menjadi orang pertama yang mengamati bakteri dan mikroorganisme secara langsung menggunakan mikroskop. 3. Jenis-jenis mikroskop. Ada beberapa jenis mikroskop, diantaranya mikroskop cahaya menggunakan cahaya sebagai sumber penerangan, bisa membesar hingga 1000 kali. Contohnya, mikroskop monokuler dan binokuler. Lalu, mikroskop elektron menggunakan elektron sebagai cahaya pembesaran bisa sampai jutaan kali. Contohnya, TEM dan SEM. Mikroskop fluorensi menggunakan sinar UV untuk mengamati objek yang sudah diberi zat fluoresen. Mikroskop stereoskopis digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. 4. Cara menggunakan mikroskop. Langkah-langkah menggunakan mikroskop adalah: pertama, letakkan mikroskop di tempat yang datar dan stabil. 2. Nyalakan lampu atau cermin agar cahaya masuk ke lensa. 3. Letakkan sampel atau preparat di meja preparat. 4. Pilih lensa objektif terkecil dulu. 5. Atur fokus dengan micrometer, lalu sempurnakan dengan micrometer. 6. Jika perlu, tingkatkan pembesaran dengan mengganti lensa objektif. 7. Setelah selesai, turunkan lensa dan bersihkan mikroskop. 5. Bagian dan fungsi mikroskop. Bagian optik mikroskop terdiri dari lensa okuler, dekat mata memperbesar bayangan dari lensa objektif. Lensa objektif, dekat objek memperbesar objek langsung. Kondensor, memfokuskan cahaya ke objek. Diafragma, mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Selanjutnya, penjelasan dari perbesaran mikroskop. Total perbesaran mikroskop dihitung dengan rumus perbesaran total sama dengan perbesaran lensa okuler dikali perbesaran lensa objektif. Misalnya lensa okuler itu 10 kali, maka lensa objektifnya 40 kali. Jadi, perbesaran totalnya sama dengan 10 kali 40 sama dengan 400 kali. Selanjutnya ada tidak berakomodasi dan berakomodasi secara maksimum. Mikroskop menggunakan dua buah lensa positif, lensa cembung. Lensa yang terletak di dekat mata, lensa bagian atas disebut lensa okuler, sedangkan lensa yang terletak dekat dengan objek benda yang diamati, lensa bagian bawah disebut lensa objektif. Hal ini perlu diingat adalah fokus pada lensa objektif lebih pendek daripada fokus lensa okuler. Cara kerja mikroskop secara sederhana adalah lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang tampak oleh mata jika digambarkan perjalanan cahaya pada mikroskop tampak pada gambar di samping ini. Selanjutnya di sini ada dua gambar mengenai tak berakomodasi dan berakomodasi secara maksimum. Yang pertama ini di gambar A ini ada skema jalannya sinar pada mikroskop untuk mata tak berakomodasi, sedangkan yang B itu ada sinar jalannya pada mikroskop untuk mata yang berakomodasi secara maksimum. Berikutnya ada rumus mikroskop berakomodasi maksimum. M sama dengan M okuler dikali M objektif. 1 plus Sn per FO dikali L per FOB. Keterangan M sama dengan perbesaran total mikroskop, M okuler, perbesaran lensa okuler, M objektif, perbesaran lensa objektif. Sn sama dengan jarak titik dekat mata biasanya 20 cm. FO itu fokus lensa okuler, FOB itu fokus lensa objektif. L sama dengan jarak antara lensa objektif dan lensa okuler, panjang tabur mikroskop. Kemudian ada rumus mikroskop tidak berakomodasi. M sama dengan M okuler dikali M objektif.
sama dengan SN per FO dikali L per FOB. Keterangan M perbesaran total mikroskop, SN jarak bibir dekat mata umumnya 25 cm, FO itu fokus lensa okuler, yang FOB itu fokus lensa objektif. Sedangkan yang L itu panjang tabung mikroskop, jarak antara lensa objektif dan okuler. Selanjutnya ada perbedaan utama dengan akomodasi maksimum adalah pada faktor perbesaran lensa okuler. Akomodasi maksimum 1 plus SN per FO, sedangkan yang tidak berakomodasi itu SN per FO. Soal pertama itu contohnya perbesaran total sebuah mikroskop adalah 100 kali. Jika perbesarannya dibentuk lensa objektif 5 kali, berapakah perbesaran lensa okulernya? Maka kita mencari penyelesaian terlebih dahulu, di mana diketahui adalah M itu massa total mikroskop itu ada 100 kali, dan MOB itu adalah perbesaran lensa objektif itu ada sama dengan 5 kali. Dan yang ditanyakan adalah MOK, yang dimana MOK adalah perbesaran lensa okulernya. Maka jawabannya adalah M sama dengan MOB dikali MOK, yang dimana massa total mikroskop sama dengan perbesaran lensa objektif dikali perbesaran lensa okulernya. Nah, maka yang dicari lensa okulernya, MOK sama dengan M per MOB sama dengan 100 per 5, yang dimana 100 dibagi 5, maka jawabannya 100 sama dengan 20. Jadi perbesaran lensa okuler mikroskop tersebut adalah 20 kali. Contoh soal kedua, yang dimana amatilah diagram pembentukannya bayangan oleh mikroskop berikut. Pertama, kita cari terlebih dahulu di ujung kiri terdapat objek pengamatan. Apabila kita tarik garis ke lensa objektif, kita akan mendapatkan objek ke lensa objektif. Kita tuliskan sebagai SOB. Nilainya sebesar 2,2 cm dan di sebelah kanan lensa objektif terdapat satu variabel, yaitu FOB. Ini adalah titik lensa objektif. Apabila kita tarik garis dari FOB ke lensa objektif, kita akan mendapatkan nilainya sebesar 2 cm. Kita tuliskan FOB sama dengan 2 cm. Kemudian di tengah kita dapat FOK, yang dimana ini titik fokus lensa okulernya. Kita mendapatkan nilai sebesar 5 cm. Sehingga FOK sebesar 5 cm. Soal berikutnya, jika sinar yang keluar dari lensa okulernya merupakan berkas sejajar dari gambar terlihat sejajar. Dalam kondisi ini, kita akan mengetahui bahwa mata pengamat dari kondisi tidak berakomodasi. Pada soal juga diketahui, pada yang dikatakan mata dalam keadaan normal, kita akan mendapatkan satu variabel, yang dimana SN atau titik dekat mata normal 25 cm yang ditanyakan perbesaran mikroskop, atau M. Rumus perbesaran mikroskop adalah M sama dengan MOB, yaitu perbesaran lensa objektif dikali dengan MOK atau perbesaran lensa okuler. Untuk mengetahui nilai perbesaran kita perlu mengetahui dua variabel. Yang pertama, cari MOB. Persamaannya adalah nilai mutlak dari S aksen OB atau jarak bayangan objektif dibagi dengan SOB, yaitu jarak objektif ke lensa objektif. Variabel yang telah kita punya adalah SOB. Untuk mencari S aksen OB, kita menggunakan persamaan 1 per S aksen OB sama dengan 1 dibagi FOB dikurang 1 dibagi SOB. Kita masukkan nilainya 1 per FOB sebesar 2,2 hasil perhitungannya menjadi 1 per 22, maka nilai S aksen OB sama dengan 22 cm. Karena kita telah mengetahui nilai S aksen OB, kita dapat kembali menghitung MOB. Kita masukkan nilai mutlak dari S aksen OB sebesar 22 dibagi dengan SOB sebesar 2,2, sehingga 10 kali setelah mendapat variabel FOB, kita menghitung MOK, persamaan perbesaran lensa okulernya. Pada mata tidak berakomodasi, setelah SN, deka mata normal dibagi dengan FOK. Kita telah memiliki kedua variabel tersebut sehingga sama dengan SN 25 cm dibagi FOK 5 cm. Maka nilai perbesaran okulernya
sama dengan 5 kali setelah mendapatkan nilai MOP. Dan MOK kita dapat menghitung perbesaran mikroskop M sama dengan MOB kali MOK. Nilainya adalah MOB sama dengan 10 kali 2. Nilai MOB-nya adalah 10 dan nilai MOK-nya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 50 kali. Sekian. Contoh soal ketiga, sebuah lensa yang memiliki fokus 2,5 cm digunakan sebagai loop. Jika orang yang menggunakannya bermata normal atau PP sama dengan 25 cm dan PR sama dengan tahingga, yang dimana PP adalah titik dekat mata dan PR adalah titik jauh mata. Maka tentukan jarak benda yang harus ditempatkan dan perbesaran angularnya jika mata tidak berakomodasi. Penyelesaiannya, kita mengamati benda dengan loop. Dengan mata tidak berakomodasi, maka benda harus diletakkan di titik fokus atau sama dengan jarak fokusnya. S sama dengan F. Jadi, benda harus diletakkan pada jarak 2,5 cm di depan loop. Perbesaran angular dapat dihitung dengan rumus M sama dengan Sn per F. M sama dengan 25 per 2,5, yang dimana Sn adalah 25 dan F-nya adalah 2,5. M sama dengan 10, maka hasilnya 10. Jadi, perbesaran angular loop dengan mata tidak... Penjelasan dari kelompok kami mengenai mikroskop, jenis-jenisnya, cara kerja, dan juga contoh soal. Mungkin itu cukup dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.